Morning. Oke, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, mari kita buka bersama-sama. Kalau saudara membawa Alkitab saudara, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Tema pada pagi hari ini, di dalam bacaan ini, bukan tema khotbah saya. Tema di dalam bacaan kita yaitu terima kasih atas pemberian jemaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk saudara semua, saudara yang support akan misi, saudara yang benar-benar bergumul untuk misi, dan juga bahkan saudara yang menyerahkan akan waktu, tenaga saudara yang ada di dalam misi daripada gereja AFGF ini. Maka dari itu saya ingin mengucap syukur untuk saudara semua. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dan di dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hal orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, sesuatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Hari ini saya akan berbicara, yang saya berikan tema yaitu gereja yang berhati misi. Di dalam mengakhiri akan bulan misi, yaitu bulan bulan Mei and June, ya. Kita di dalam mengakhiri akan bulan misi ini, dan juga di dalam kita mendukung akan minggu depan bahwa beberapa daripada kita akan pergi untuk ke Ekuador untuk melakukan akan misi yang Tuhan sediakan di Ekuador. Maka dari itu saya sengaja membagikan, karena saya ingin mengucap syukur terhadap gereja di tempat ini, karena gereja di tempat ini mengerti tentang misi Tuhan, mengerti dan juga kita mendukung akan misi. Saya sangat bangga dengan setiap daripada saudara semua, saudara yang mendukung akan misi Tuhan. Bahkan saya mengucap syukur kepada Tuhan juga, kalau gereja AFGF boleh dipakai oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa. Beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan seorang teman yang sudah lama nggak bertemu. Dia bertanya kepada saya, AFGF sekarang ada di mana saja, kok namanya ganti internasional? Saya katakan ya, sebenarnya sudah dari sejak tahun 2006 saya katakan.
gereja kita sudah berubah untuk menjadi internasional. Dan di mana kita mengerti akan misi daripada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi akan bangsa-bangsa, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke bangsa-bangsa. Dan pada saat ini pun juga kita boleh mengenal adanya gereja di Afrika, yang mana mereka semua orang Afrika, gereja di Nepal, orang Nepal, di Pakistan, bahkan di Ekuador pun yang kita akan kunjungi. Ya, di sana kita mempunyai 3 gereja di Ekuador. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk kemuliaan daripada kita sekali lagi, tetapi untuk kemuliaan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan hanya memakai akan kehidupan kita untuk menjadi alat bagi Tuhan. Ada amin saudara. Maka dari itu saya sebelum melanjutkan, saya ingin untuk Kevin bisa menyanyikan sebuah lagu di dalam bahasa Spanish, ya, karena doakan saudara, ya. Saya ingin untuk Kevin nanti di Ekuador juga bisa memberkati. Kalau beberapa saat yang lalu pernah saya bawa ke mana? Ke Meksiko, dan di Meksiko dia boleh menjadi berkat. Sudah saya saksikan kepada saudara, ya. Bahkan tante-tante menanyakan, ya, apakah ada CD yang dia punyai, ya. Nah, saya katakan bahwa dia bukan artis, ya, tapi dia hanya mau untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Maka itu doakan biarlah setiap daripada kita, ya, setiap daripada kita, biarlah kita boleh dipakai Tuhan selama di Ekuador, ya, untuk kita boleh memuliakan akan nama Tuhan. Ya, silakan, Kevin. Oke, if the CD is ready, soundtrack.